2 bulan kemudian, terdengar tangisan bayi-bayi di salah satu kamar pasien di salah satu rumah sakit terkenal di kota Paris. Tangisan bayi-bayi yang baru saja dilahirkan dengan melalui operasi. Kelima bayi kembar Kim dan Arthur kini sedang dimandikan oleh beberapa perawat khusus yang sudah Mommy Gabriela sewa. Mommy Ratu hanya ingin memberikan pelayanan terbaik untuk cucunya itu, sementara Kim hanya bisa meneteskan air mata kebahagiaan melihat para bayinya dimandikan dan juga mendengar tangisan nyaring bayi kembarnya. Arthur juga tak kalah terharunya, ia bahkan berdiri di antara bayi-bayinya. Ia tidak ingin melewatkan momen mengharukan ini. Ia juga mengambil video bayi-bayinya untuk jadi kenangan. Jangan tanyakan keberadaan Mommy Gabriela yang sejak tadi mengawasi para perawat yang memandikan cucu-cucunya. Dia terkadang melayangkan protes saat para perawat terlalu enteng memegang cucu-cucunya. "Hei, kau pikir cucuku sebuah gelas?" Protes Mommy Gabriela ketika salah satu perawat memegang cucu laki-lakinya dengan sebelah tangan. "Jangan khawatir, Nyonya," sahut sang perawat dengan tersenyum. Ia tahu perasaan seorang nenek yang baru saja mendapatkan cucu. "Apa katamu jangan khawatir? Kau memegang cucu seperti botol minuman. Bagaimana kalau dia terjatuh?" hardik Mommy Gabriela. "Sudahlah, Mommy, biarkan mereka melakukan pekerjaan," sela Arthur yang mulai merasa tidak nyaman dengan sikap sang Mommy. "Apa katamu?" "Hei Sipit, aku hanya mengkhawatirkan cucu-cucuku." Mommy yang tidak terima melayangkan protes kepada Arthur. "Tapi Mommy mengganggu mereka dan itu bisa membahayakan anak-anakku, Mom." Dan perdebatan itu pun terdengar di ruangan rawat Kim, mengganti tangisan para bayi-bayi. Kim hanya bisa menepuk jidatnya dan menghela napas melihat kelakuan Mommy dan anak itu. "Diamlah," sentak Mommy. "Astaga, mereka lucu sekali." Tiba-tiba mata dan wajah Mommy Gabriela berubah berbinar saat melihat para cucunya yang sudah rapi dan wangi. "Cepatlah Son, ambil gambar mereka," pinta Mommy. Arthur pun dengan patuh mengambil gambar para bayinya dan juga video mereka. "Oh, cucu-cucuku yang cantik dan tampan," puji Mommy. "Dia anakku, Mom, jadi jangan heran kalau mereka cantik dan tampan," sela Arthur dengan wajah bongga. "Cih," Mommy Gabriela berdeci. Tapi mata yang bayi perempuan semuanya sipit meskipun garis wajahnya mengikuti Kim. "Dan lihatlah, cucu laki-lakiku yang wajah mirip kau tapi matanya mengikuti gen Mominya." Mommy dan Arthur menatap lekat wajah bayi kembar 5 itu. "Mommy, benar, mereka mengikuti gen Mominya." Arthur mengiyakan ucapan Mommy Gabriela. "Siapa bilang? Apa kau tidak melihat wajah putramu?" ujar Mommy. Arthur pun menatap wajah tampan putranya itu yang wajah bagaikan pinang dibelah dua. Arthur menyentuh satu persatu pipi lembut bayi-bayinya sambil tersenyum hangat. Plak, tiba-tiba Mommy Ratu menepis tangan putranya. "Cuci tangan dulu sebelum memegang mereka. Mom tidak mau satu kuman pun menempel pada cucu-cucuku," ujar Mommy yang begitu posesif kepada cucu-cucunya. "Tanganku tidak kotor, Mom," protes Arthur. "Mereka bayi-bayiku, aku dan istriku yang setiap malam membuatnya hingga kelimanya hadir di sini. Iya kan, Okusan?" Arthur meminta dukungan kepada Kim yang hanya mengangguk. "Dasar anak tidak tahu dan tempe," teriak Mom. Para perawat hanya tersenyum masa mendengar perkataan ambigu Arthur. Dengan segera kelima perawat itu pamit mengundurkan diri. Mereka terlalu malu ikut berada di sana untuk mendengarkan perdebatan antara Mommy dan Arthur. "Aku ingin menggendong mereka, Mom," pinta Kim yang kini ranjang pasien Kim posisi duduk. Mommy Gabriela pun menyerahkan baby boy kepada Kim. Dengan perasaan hangat, Kim memangku tubuh mungil bayinya. Kim menciumi pipi kemerah-merahan milik bayi laki-lakinya itu dengan penuh cinta. "Kau mau apa?" Mommy Gabriela menatap lekat dan menepis kembali tangan putranya. "Aku ingin menggendong salah satu putriku, Mom." "Tidak boleh." "Why?" "Mommy takut kau menjatuhkan mereka." "Mommy, no." "Okusan." Arthur menghampiri istrinya dan ikut bergabung di ranjang yang lumayan besar itu. Arthur memainkan pipi bayi laki-lakinya dan menciumnya. "Biar aku memangkunya ya," pinta Arthur. "Please," mohonnya saat melihat tatapan ragu-ragu sang istri.
Kim pun menyerahkan bayi mungilnya kepada sang suami. Dengan hati-hati dan tubuh kaku, Arthur menerima bayi mungilnya. "Jangan kaku, rileks saja sayang," bisik Kim. "Aku tidak percaya bisa melihat dan memangku hasil karyaku sendiri," seloroh Arthur dengan bangga. Plak, Kim memukul bahu suaminya. Arthur hanya terkekang melihat wajah garang sang istri. "Maaf Okusan, kalau begitu hasil karya kita berdua, hasil dari kerja keras kita di ranjang bergoyang." Dan tawarannya Arthur terdengar. "Dasar mesum," cibir Kim. "Oh Okusan, aku tiba-tiba merindukannya." Plak, lagi-lagi Arthur mendapatkan pukulan dari sang istri. "Tapi kau ini lebih kuat." "Oh sakit Okusan." "Aduh Arthur. Aku baru selesai mengeluarkan mereka sayang, dan mungkin kau akan puasa selama 3 bulan, ujar Kim. "What?" pekik Arthur yang sukses membuat bayi-bayinya menangis bersamaan. "Arthur," geram Momi. Dan juga mendapatkan tatapan tajam dari sang istri. Arthur hanya menyengir dan menggaruk kepalanya yang memang kebetulan gatal. "Sepertinya mereka haus, Nak," ujar Momi tiba-tiba. "Apa ASImu sudah ada?" tanya Momi. "Entah Mom, tapi kata dokter aku harus menyusui mereka agar ASInya lancar," sahut Kim. "ASI? Menyusui?" Arthur membeong mendengar percakapan Momi dan Kim.